Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat semuanya? Tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai persamaan lingkaran. Oke, persamaan lingkaran. Namun sebelum itu, akan membahas mengenai definisi lingkaran terlebih dahulu. Nah, yang pertama, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu adalah pusat lingkaran atau P. Sedangkan jarak titik ke titik pusat, nah ini jarak titik ke titik pusat itu adalah R atau jari-jari. Nah ini titik pusatnya, kemudian ini jari-jarinya dari titik ke titik pusat. Dan berjarak sama, jadi walaupun garisnya mau dimanapun, jaraknya tetap akan sama. Itu definisi singkat mengenai lingkaran. Nah, sekarang kita akan bahas ke persamaan lingkaran yang persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0. Nah, di sini ada ilustrasi berupa diagram kartesius dan sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0. Langkah berikutnya adalah kita menarik garis dari titik pusat sini sampai ke sini. Nah, di sini kita beri nama atau kita misalkan titik T dengan koordinat X, Y. Kemudian setelah itu, nah, dan tadi jarak dari titik pusat ke titik ini adalah apa? Jari-jari. Lalu kita tarik garis dari titik ini untuk menentukan absisnya, karena X merupakan absisnya, kemudian Y adalah ordinat. Digambarkan segitiga untuk memudahkan kalian nanti dalam menentukan rumus yang akan digunakan. Jadi sebelum saya menjelaskan langsung ke penerapan rumusnya, kita coba cari tahu dulu ini bagaimana sih bisa dapat rumus persamaan lingkaran yang titik pusat 0,0 itu. Nah, di sini kita bisa hitung jarak dari ke sini sampai sini, ini X kan. Kemudian dari X ke sini, dari 0 ke sini, nah ini Y, bisa tulis di sini, seperti itu. Nah, kita terapkan Pitagoras, sehingga akan muncul R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Yang mana kan yang dicarinya R jari-jari. Kita menggunakan si miring kan, hipotenusanya yang kita cari. Atau juga bisa ditulis seperti ini. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk persamaan lingkaran dengan titik pusat 0,0. Nah, kemudian ada contoh agar lebih mempermudah kalian lagi dalam memahami. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan melalui titik negatif 3,4. Dari contoh soal ini bisa kita lihat yang titiknya yang dilalui ya, ini negatif 3,4. Nah, negatif 3 ini merupakan absis atau X. Kemudian 4-nya adalah ordinat. Nah, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya dalam penyelesaian adalah menuliskan rumus yang tadi, yang ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita substitusikan atau ganti X-nya dengan negatif 3. Y-nya dengan 4. Setelah itu kita hitung. Negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. 4 kuadrat atau 4 kali 4 sama dengan 16. Setelah kita jumlahkan, maka R kuadratnya didapat 25. Sehingga persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan melalui titik negatif 3,4 adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ini untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, apabila bentuk soalnya seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jarinya R4. Yang tadi kan kalau kita lihat melalui titik, sementara jari-jarinya tadi diketahui. Kalau di sini yang diketahui hanya jari-jarinya saja. Bagaimana pengerjaannya? Ini lebih simpel lagi. Karena yang harus kita substitusi adalah ya, R-nya aja. Karena kan yang diketahui di sini R-nya. R sama dengan 4.
kita gunakan rumus yang tadi, yang ini. Kemudian langkah berikutnya substitusi R-nya. Jadi 4. 4 kuadrat berapa? Ya, betul, 16. Nah, sehingga R kuadratnya 16 dan didapat persamaannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Kemudian persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B. Sama seperti tadi, kita buat ilustrasi terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, di sini ini adalah titik pusat. Nah, titik pusatnya ini koordinat A, B. Kita tarik garis dulu untuk yang absis, yang A. Kemudian yang ordinatnya yang mana? Yang P atau yang B? Yang B. Ini untuk ordinat. Langkah berikutnya, tarik garis. Untuk apa tadi yang jari-jari? Kita misalkan titik ini sebagai titik T dengan koordinat X, Y. Nah, sama seperti yang tadi sebelumnya, kita tarik garis lagi untuk absis dan ordinatnya. Langkah berikutnya, yang garis ini kan, kalian tahu jarak dari titik pusat ke titik ini adalah R, jari-jari. Untuk memudahkan, gambar lagi segitiga, karena kan nanti kita akan menentukan lewat Pitagoras. Nah, dari sini kelihatan, kita tinggal hitung saja jarak dari sini ke sini dan yang ini. Berarti gimana? Nah, untuk yang di sini X min A, kemudian yang ini kan karena sama jaraknya Y min B. Setelah itu kita gunakan Pitagoras sehingga muncul R kuadrat sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat, atau bisa juga seperti ini, X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan untuk persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B. Masih bingung? Oke, kita coba ke contoh soalnya. Contoh, tentukan persamaan lingkaran di P 1,2 dan jari-jarinya, R-nya 4. Oke, berarti dari sini kita bisa mengetahui bahwa si titik P itu, nah, 1 itu sebagai absis dari A. Kemudian 2-nya sebagai ordinat dari B. Dan ini sebagai R, 4. Nah, ini. Kemudian kita tulis lagi rumusnya. Nggak apa-apa tahapannya panjang, tetapi nanti hasil akhirnya kita benar daripada kalian langsung menerka-nerka, kemudian hasilnya salah. Oke, kita substitusikan atau ganti A-nya menjadi 1 dan B-nya jadi 2. Sehingga X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan R-nya kita substitusi juga jadi 4 kuadrat. Kita hitung. Maka didapat X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Sebetulnya untuk persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B, sampai sini udah bisa, udah betul. Kalau kalian mau menjabarkan seperti ini, misalkan X kuadrat min 2X plus X, itu nanti masuknya ke bentuk umum. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya setelah ini. Nah, persamaan lingkaran bentuk umum. Nah, di bentuk umum persamaan lingkaran itu dasarnya menggunakan rumus yang tadi, persamaan lingkaran yang melalui A, B. Nah, kita lihat, kita uraikan tadi ya, seperti yang jawaban di akhir tadi, sehingga didapat X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Oke, kalau kalian ingat-ingat rumus yang telah kalian pelajari sebelumnya, sehingga seperti ini. Kemudian yang Y min B-nya, Y min B kuadrat juga demikian. Sehingga Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kan belum tersusun. Kita susun dulu sehingga dapat seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Dari sini tampak belum sederhana. Coba kita sederhanakan. Bagaimana kalau min 2A-nya, min 2B dan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat kita misalkan min 2A menjadi A kapital, min 2B menjadi B kapital, dan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat kapital. Sehingga nanti rumus yang akan kita gunakan untuk bentuk umum itu seperti ini. Ini kan lebih sederhana dari yang ini ya. Yang ini lebih sederhana.
langkah yang pertama itu kita akan mencari titik pusat, kemudian ke jari-jari. Kayak gimana, Pak? Nah, seperti ini tahapannya. Nah, untuk mencari titik pusat, pertama dari absisnya dulu. Yang ini. Kan nilai A kapital sama dengan min 2A kan? Atau juga bisa seperti ini. Kalau nanti untuk mencari absisnya dari titik pusat. Yang ordinatnya gimana? Untuk ordinat sama. Kita tinggal ganti aja yang A ini jadi B. Seperti itu. Sama kan? Nah, setelah langkah mencari titik pusat, berikutnya kita mencari jari-jari. Untuk mencari jari-jari kita lihat dulu dari sini. Ini kan C itu A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Karena kita mau mencari jari-jari, berarti bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini. Ya. Atau juga, nah ini untuk nanti mencari jari-jarinya. R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C. Oke, jadi tahapannya dalam bentuk umum, kalian cari dulu titik pusat, kemudian ke jari-jari. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan ini. Oke ya, ditentukan juga nih, lihat kalimatnya. Cari dulu titik pusat dan jari-jari. Maka langkah pertama kita akan mencari dahulu titik pusat, menentukan titik pusat. Sebelum itu kita lihat dulu nih soalnya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y min 11 sama dengan 0. Berarti ini kan yang A kapital kan kayak gini. Ini yang B, kemudian ini yang C. Nah, A, B, dan C. Setelah kita tahu, baru kita tentukan titik pusat. Gimana? Pakai rumus yang ini. Ini kan asalnya dari A per negatif 2. Nah, A-nya substitusikan dari 2 yang di sini. Kita bagi, maka didapat negatif 1. Ini untuk absisnya. Untuk koordinat, ini. Yang B-nya substitusikan menjadi negatif 4. Negatif 4 per negatif 2, maka didapat 2. Sehingga titik pusatnya kita dapat negatif 1,2. Setelah menentukan titik pusat tadi apa? Kemana? Untuk menentukan jari-jari. Nah, kita menentukan jari-jari rumusnya yang ini kan. R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C. Lalu kita substitusikan. Untuk A kuadrat dan B kuadratnya diambil dari titik pusat tadi ya. Dari yang ini. Nah, sehingga dapat negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, untuk yang C diambil dari sini. Tapi hati-hati. Karena di sini rumusnya min C dan ini juga negatif 11. Maka kita harus menulis seperti ini. Harus ditulis seperti ini. Jangan sampai penulisannya malah jadi min 1 kuadrat plus 2 kuadrat min 11. Itu salah. Yang betul seperti ini. Kemudian kita hitung. Maka didapat negatif 1 dikuadratkan 1. 2 dikuadratkan 4. Kemudian negatif, negatif, positif. Kita hitung dapat akar 16. Akar dari 16 berapa? Mudah banget. Berapa sih? Oke, betul. 4. Nah, ini. Jadi R-nya adalah 4. Jadi udah ketemu nih titik pusat sama jari-jarinya. Oke, jadi kita simpulkan. Jadi koordinat titik pusat lingkaran tersebut adalah nih negatif 1,2 dan R-nya jari-jarinya adalah 4. Nah, alhamdulillah beres. Itu sekian materi dari persamaan lingkaran. Kalau kalian masih bingung, belum paham, bisa kalian ulang lagi. Di pause dulu, ulang lagi. Perlahan aja dipahaminya, jangan sekaligus agar nanti pada saat mengerjakan latihan soal kalian mudah. Seperti itu. Jaga kesehatan, terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.